Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Sanwasil fi qira'at wa syarah kitab Ummil Barahin. Naam. Di teks Arabnya di halaman 5. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penjelasannya ada di halaman 164 ya. Lihat. Dan menghimpun makna dari keseluruhan akidah ini. Akidah yang sudah kita bahas. Sifat wajib berapa? Jawab 2. Mustahil. Sifat jaiz 1. Apa sifat jaiz bagi Allah? Izlal, jawab. Hah? Ya Allah ya Karim. Sifat jaiz bagi Allah apa? Faiz. Mengadakan atau meniadakan gampang gitu jawabnya. Sifat jaiz bagi Allah apa Ibrahim? Mengadakan apa? Makhluk. Sifat jaiz bagi Nabi apa itu? Sofi? Iya, yang tidak meruntuhkan derajat mereka ya. Sifat-sifat kemanusiaan yang normal. Baik, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang bagi Nabi, yang bagi Allah. Kata Imam Sanusi dihimpun oleh ungkapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Imam Sanusi menjelaskan. Idh ma'nal uluhiyah, karena makna ketuhanan itu istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Ketidakbutuhan Allah kepada yang lain. Waftiqaru kulli ma siwa ilaih. Dan kebutuhan segala sesuatu yang lain kepadanya. Fama'na la ilaha illallah, maka makna la ilaha illallah itu artinya la mustaghniyan an kulli ma siwa, tidak ada wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, wa muftaqiran ilaihi kullu ma'ada, dan bergantung kepadanya segala sesuatu yang lain illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada wujud yang tidak bergantung kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain, tetapi bergantung kepadanya segala sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini. Kalau ditanya Allah itu adalah Tuhan, makna ketuhanan itu apa? Kenapa Allah itu disebut sebagai Tuhan? Jawaban Imam Sanusi, karena satu, Allah itu tidak butuh atau tidak saya tanya loh ya, ini siap-siap saya tanya. Tidak bergantung kepada yang lain. Kedua, video mau habis, capek videonya. Yang kedua apa? Segala sesuatu yang lain itu bergantung kepadanya. Lihat. Tidak butuh atau tidak bergantung kepada, itu tulisan dokter kayak gini ya. Tulisan dokter kayak gini rata-rata. Iya, nggak bakal bisa dibaca. Cuma dia doang yang bisa baca, dokter. Dokter sama orang farmasinya yang bisa baca tuh. Pas ini biasanya nggak bisa baca. Tidak butuh atau tidak lihat sini. Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini sebagai Tuhan, dan makna ketuhanan itu dua. Pertama, dia tidak bergantung kepada yang lain. Ingat sekali lagi, Allah tidak bergantung kepada yang, dia disebut sebagai Tuhan karena tidak bergantung kepada yang. Makanya suka ada yang nanya, itu yang mengadakan Allah siapa? Yang menciptakan Allah siapa? Itu pertanyaan konyol. Pertanyaan gak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak memiliki ketergantungan kepada yang
Kamu menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, berarti secara tidak sadar kamu memungkinkan Tuhan itu bergantung kepada yang lain, ya kan? Jadi kamu seolah-olah menanyakan keterciptaan sesuatu yang tidak mungkin tercipta gitu loh. Paham nggak? Kamu lihat tuh podcast saya banyak tentang itu tuh di YouTube. Allah tidak mungkin bergantung kepada yang lain. Yang kedua, segala sesuatu yang lain, maksudnya apa ini? Segala sesuatu yang lain itu maksudnya apa? Makhluk, maksudnya semua makhluk itu bergantung kepadanya. Paham? Saya ulangi, Allah itu dikatakan sebagai Tuhan dengan dua makna. Pertama, Allah itu tidak bergantung kepada yang lain. Dengan mengatakan Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti Allah tidak bertempat, dong? Allah tidak berwaktu, Allah tidak tunduk kepada makhluknya, Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mendahulunya, dan lain-lain. Tidak bergantung kepada yang lain, tapi justru segala sesuatu yang lain, maksudnya makhluk itu bergantung kepadanya. Lihat, dengan meyakini Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia harus ada dong, iya nggak? Kan dia nggak bergantung sama yang lain, berarti dia ada dengan dirinya sendiri. Setelah ada, dia juga harus dikatakan tidak bermula. Karena kalau dia bermula, berarti dia bergantung kepada yang, sementara kita katakan Tuhan itu tidak bergantung kepada yang, berarti harus wajib sifat qidam. Iya kan? Oke. Kalau seandainya Allah itu tidak bergantung kepada yang lain, dia juga mustahil berakhir, ya nggak? Berarti wajib bagian sifat baqa. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, berarti dia juga harus beda dengan makhluknya, ya nggak? Karena kalau dia sama dengan makhluknya, makhluk kan butuh, ya kan? Makhluk butuh, kalau Tuhan beda dengan makhluk, berarti dia harus tidak butuh kepada yang, kalau dia tidak bergantung kepada yang lain, maka dia juga harus berbeda dengan berarti wajib bagian sifat mukhalafah lil hawadis. Kemudian setelah sifat mukhalafah lil hawadis apa lagi? Qiyamuhu binafsihi. Makna qiyamuhu binafsihi sendiri artinya apa? Tidak bergantung kepada yang lain, baik kepada mahal maupun mukhassis. Kemudian, kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain juga wajib baginya, disebutkan oleh Imam Sanusi, at-tanazzuh anin naqais. Lihat. Nih, wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa, adapun ketidakbergantungan Allah kepada yang lain, fahuwa yujib lahu ta'ala, maka itu meniscayakan adanya sifat al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafah lil hawadis wal qiyam bin nafs. Apa qiyam bin nafs? Berada dengan dirinya wat tanazzu anin naqais, dan ketersucian dari kekurangan. Jadi kalau Allah dikatakan tidak bergantung kepada yang lain, otomatis dia tersucikan dari kekurangan. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah punya kekurangan, berarti dia butuh kepada sesuatu yang bisa menafikan kekurangan itu dari dirinya. Agak sedikit puyeng enggak? Masuk juga ada wa yadkhul fi dzalika wujub as-sama' lahu ta'ala wal basar wal kalam. Dengan meyakini Allah tidak bergantung kepada yang lain, masuk di dalamnya sifat sama, basar, kalam. Idz law lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifat lakana muhtajan ila muhditsin ilal muhdis. Karena kalau seandainya tidak wajib bagi Allah semua sifat-sifat ini, sifat-sifat yang tadi kita sebut, wujud, qidam, baqa, mukhalafah al hawadis, qiyamuhu binafsihi, sama, basar, kalam. Kalau Allah enggak wajib baginya semua sifat-sifat ini, maka dia akan butuh kepada yang lain, butuh kepada muhdits. Muhdits itu yang mengadakan, akan butuh kepada pencipta. Kalau Allah tidak bermula, berarti ada yang menciptakan dia dong. Kalau Allah berakhir, berarti dia bergantung kepada yang lain, butuh kepada yang mengadakan atau meniadakan dirinya. Awil mahal, atau sesuatu yang ditempati, au man yadfa'anhu naqais, atau sosok yang bisa menepis kekurangan dari dirinya. Paham gak sih kamu penjelasan beginian? Hah? Pelan-pelan nih. Allah itu Tuhan kita. Makna ketuhanan itu tadi dibilang berapa? Makna inti, makna ketuhanan itu apa? Kata Imam Sanusi apa? Satu, Allah tidak tidak bergantung kepada yang kedua, segala sesuatu yang lain butuh kepadanya. Kalau Allah tidak bergantung kepada yang lain, ya berarti dia harus ada kan? Artinya wajib sifat wujud. Kemudian dia juga tidak bermula, karena kalau dia bermula berarti dia bergantung kepada yang lain. Itu bertentangan dengan ketuhanan. Berarti wajib sifat qidam. Baqa, mukhalafal hawadis, qiyamu binafs. Walhasil yang saya bilang bahwa salah satu bagian dari kalimat syahadat itu dengan meyakini asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah,
dan makna ketuhanan itu adalah tidak bergantung kepada yang lain, wajib bagi Allah sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, sama, basar, kalam, dan dia juga tersucikan dari berbagai macam kekurangan. Karena dia tidak bergantung kepada yang lain. Kalau dia bergantung kepada yang lain, kekurangan apa bukan itu? Kekurangan. Itu bagian syahadat yang pertama. Nanti bagian syahadat yang kedua atau lanjutan dari yang pertama akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Fil liqa al-muqbil insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.